Forgive you, boys. That part. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Wrecker yang banyak sekali adegan brutal di dalamnya. Bercerita tentang seorang kuli bangunan mantan pasukan khusus yang istrinya malah diculik oleh bos mafia kejam. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sekelompok polisi yang sedang menggerebek markas pembuatan barang haram. Kelompok polisi ini dipimpin oleh sang ketua yang bernama David. Setelah berhasil menggerebek tempat itu, David diancam oleh salah satu bandar yang mengatakan jika setelah ini bos mereka pasti akan memburu David. Namun terlihat David yang tidak takut sedikit pun dan malah menantang si bandar tersebut. Tak lama ketika David sedang mengecek barang haram yang baru ia gerebek, tiba-tiba David diserang oleh si bandar yang ternyata berhasil melepaskan diri. Dengan terpaksa David pun harus melakukan hal ini. Setelah berhasil menghabisi si bandar, David baru menyadari jika markas tersebut telah dipasang bom waktu. Hingga David langsung keluar sebelum bom itu meledak. Dua hari kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang kuli bangunan yang bernama John. Diberitahu kalau John ini dulunya adalah mantan pasukan khusus. Namun ia harus dipecat karena terlalu brutal dan selalu menentang perintah atasan. Tak lama John menemukan cincin kawin milik istrinya yang sudah berlumuran darah. Seketika John langsung menyadari kalau ini adalah sebuah ancaman yang menandakan istri John telah diculik. Namun ketika John akan pulang, tiba-tiba ia didatangi oleh para preman kampung yang berniat menghajarnya. Tanpa rasa takut sedikit pun John langsung menghadapi mereka semua. Pada akhirnya John berhasil meratakan para preman kampung tersebut. Akan tetapi John harus dibawa ke kantor polisi akibat ulahnya barusan. Di sisi lain memperlihatkan David si ketua polisi yang sedang mengobrol dengan atasannya. Tak lama si atasan memerintah David agar mengurus John yang baru saja dibawa ke kantor polisi. Si atasan meminta David agar menghukum John dulu. Karena John telah meratakan beberapa preman di pekerjaannya. Akan tetapi David malah membela John karena ternyata John adalah sahabat dekat David. David yakin kalau John melakukan hal tersebut karena para preman itulah yang memulai duluan. Sir. And detective. Beberapa menit kemudian memperlihatkan David yang membebaskan John. Sebagai sahabat dekat tentunya John curhat kepada David perihal istrinya yang telah diculik. Kemungkinan besar istri John diculik oleh bos mafia barang haram terbesar di kota ini. Karena dulu John pernah mempunyai urusan serius dengan bos mafia tersebut. Kebetulan sekali David sedang memberantas pengedaran barang haram sehingga David berjanji akan membantu John untuk membebaskan istrinya sekaligus menangkap si bos mafia tersebut. Namun David harus menunggu dulu instruksi dari atasannya sebab bagaimanapun juga pihak kepolisian bergerak harus ditemani oleh surat jalan atau perintah dari atasan. Malam harinya terlihat John yang sedang ngahuleng sembari menatap cincin kawin istrinya. John juga sempat mengenang masa-masa indah bersama sang istri karena John sangat mencintainya. Hal tersebut membuat emosi John semakin membara dan ia berjanji kepada dirinya sendiri akan membantai si bos mafia beserta antek-anteknya.
Adegan berpindah kepada salah satu anak buah si bos mafia yang berkedok menjadi pendeta. Terlihat si pendeta gadungan itu juga telah menyandra satu wanita Rusia untuk diaha-aha. Namun tanpa ia sadari, John sudah berada di sana dan langsung melakukan hal ini. Setelah itu, John membebaskan wanita Rusia yang sebelumnya telah disandra oleh si pendeta gadungan. Sebelum menghabisi si bos mafia, John berjanji akan menghabisi satu persatu anak buahnya dulu. It's God's will. Di sisi lain memperlihatkan si bos mafia yang sedang makan malam bersama dengan rekan-rekannya. Di sini mereka sedang membahas kematian si pendeta gadungan yang baru saja dihabisi oleh John. Di waktu yang sama, salah satu rekan si bos mafia mengatakan jika John sangat kuat, sehingga mereka akan sulit untuk menghabisinya. Mendengar hal tersebut, si bos mafia yang tidak terima, ia pun langsung menghabisi rekannya itu. Understand? Got it? Wrong. Kemudian si bos mafia memberi peringatan kepada semua rekannya agar tidak memuji John karena ia sangat tidak suka. Cepat atau lambat, John pasti berhasil ia habisi. Apalagi sekarang istrinya sudah si bos mafia culik. That request might be easier granted than you think. Pulling the trigger. Besok malamnya adegan kembali ke John yang saat ini sedang mengobrol bersama David, si ketua polisi di salah satu klub malam. Di sini John mengatakan jika dirinya sudah menghabisi satu anak buah si bos mafia dengan caranya sendiri. John tidak mau berlama-lama sebab menunggu instruksi dari atasan David mungkin membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Pada akhirnya David setuju kalau dirinya juga akan membantu John tanpa harus menunggu instruksi dari atasannya. Tak berselang lama ketika David pergi ke toilet, tiba-tiba John didatangi oleh beberapa wanita malam yang merupakan anak buahnya si bos mafia. Para wanita itu berpura-pura merayu John, namun tentunya John tidak tergoda begitu saja. Hingga terjadilah aksi baku hantam. Tak lama David keluar dari toilet sehingga ia langsung membawa John pergi dari klub malam itu. Keesokan harinya terlihat David yang sedang mengantarkan pacarnya untuk pulang. Di sini David sempat meminta pacarnya agar pergi ke kota lain dulu karena dirinya dan John akan memberantas si bos mafia yang paling berkuasa di kota ini. David tidak ingin kalau si pacar sampai terbawa apalagi diculik oleh si bos mafia. Mendengar hal tersebut, si pacar sedikit makruh dan meminta David agar sebaiknya tidak mengusik si bos mafia itu. Di waktu yang sama, tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh salah satu mobil lain, yang ternyata si bos mafia dan para anak buahnya. Baru saja David khawatirkan, ternyata sekarang si bos mafia langsung menculik pacar David dan mengatakan jika David tidak usah ikut campur dengan urusannya. Jika David berani membantu John, maka si bos mafia tidak akan segan-segan menghabisi si pacar. David sendiri tidak bisa melakukan perlawanan karena ia sudah ditodong oleh para anak buah si bos mafia. Kemudian David diikat di mobilnya lalu ditinggalkan begitu saja. Tak berselang lama John datang ke tempat David karena tak sengaja ia melihat mobil David yang terparkir di sana. Dengan cepat John segera membukakan ikatan di tubuh David sembari menanyakan apa yang telah terjadi. David menjawab kalau pacarnya telah diculik oleh si bos mafia hingga sekarang juga mereka harus bergerak. Tanpa menunggu lama, John langsung membawa David menemui beberapa pengedar anak buah si bos mafia lalu menculiknya. Shut up.
Setelah itu John beserta David membawa para pengedar tersebut ke markasnya untuk diinterogasi. Akan tetapi sebelum menginterogasi mereka, John memberinya dulu sedikit siksaan dengan cara ini. Setelah puas, John mulai menginterogasi para pengedar itu